Shalom saudara. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah konsep kita. Dan saya sudah mengucapkan selamat pagi bagi sedang jemaat yang ada di rumah. Bela kasih Tuhan dimanapun kita berada tetap menyertai kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mau serahkan setiap pertumbuhan kita pada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali tempat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi hari Tuhan, kami ingin hadir Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan atas setiap penyertaan yang sudah kami rasakan selama ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa setiap permasalahan kami dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah ketika kami mengikuti ibadah kami pada hari ini Tuhan, tapi pada saat kami juga bersekutu firman Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan yang baru dan mulai setiap kepada firman Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Bapa kami yang sangat baik. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari
setiamu Ini pengakuan Tuhan. Yesus, kami percaya pada Tuhan. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kau yang segalanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami berlukan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Makanya coba sujud dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami tetap beriman dan percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan selalu terbaik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Biarlah senantiasa kami memperoleh kekuatan Tuhan dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami tak bisa merasakan penyertaan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Dalam melalui kehidupan kami Tuhan, firman-Mu, janji-Mu boleh menyatakan senantiasa semua Yesus. Kau sempurna kalau rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau
di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya. 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 Kau bersamaku, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Inilah iman pengakuan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Bila mulai setiap kehidupan kami Tuhan, firman-Mu itu Tuhan boleh tergenapi Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan, dan penyertaan dan kekuatan dari Engkau saja Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, di saat kami berserah pada Engkau Tuhan, di situ kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami boleh semakin mengerti Tuhan rencana-Mu yang akan menyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan yuk. Kita buka ya. Saya sengaja meminimalkan kertas yang saya bawa, jadi saya nggak bawa cek. Oke. Saya nggak bawa Alkitab dalam ini. Kita buka Kisah Para Rasul. Iya, kita buka Kisah Para Rasul. Ya, ini seperti saudara lihat, saya ini kacamatanya ada plusnya bawahnya. Jadi kalau ngelihat agak mercing-mercing gitu. Ya, jadi mohon sabar dengan saya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat. Nah, kalau kita bicara mengenai ini, boleh saya singkirkan ya? Iya, soalnya ketinggian saudara, jangkung. Saya pakai ini aja lah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita periksa Kisah Para Rasul pasal 2, maka kita melihat ada Roh Kudus turun. Jadi gini, saya selalu senang berkata soal sejarah. Jadi gini, Tuhan Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi. Setelah itu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga tahun 30 gitu loh, ya. Setelah itu Roh Kudus turun tahun 30. Roh Kudus turun tahun 30. Pas Roh Kudus turun, gereja Tuhan lahir. Ngomong amin. Jadi gereja Tuhan itu lahir tahun 30. Pada tahun 30 sampai tahun 380, gereja itu dianiaya. Justru bersyukur gereja dianiaya. Kenapa? Memurnikan gereja. Ngomong amin saudara. Amin. Amin ya. Amin. Ini luar biasa. Jadi seperti pandemi ini. Pandemi ini banyak orang ngomong, orang-orang bilang, wah ini curse, ini kutuk. Saya katakan enggak, ini blessing. Gitu loh. Ini namanya liquid church buat saya. Kenapa? Karena gereja bisa sampai ke tempat di mana yang tidak pernah bisa dikunjungi. Ngomong amin saudara. Amin. Ini direkam terus dimasukkan di YouTube gitu. Nah kan berarti kan orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang tidak suka sama Pak Yud, orang-orang tidak suka sama Bu Grace, kan mereka bisa nyolong-nyolong untuk melihat. Dan tanpa ada jejak, ngerti ya? Jadi kita melihat sekarang ini luar biasa. Nah pada saat Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus turun,
Itu luar biasa, saudara bisa melihat ya. Ketika lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus turun, itu luar biasa, saudara. Ya, saya mesti copot kacamata. Nah, kita melihat lagi. Saya mau Pak Sony mau khotbah gimana sih sebenarnya? Khotbahnya itu nggak ado-ado, saudara. Kita lihat, saudara. Orang-orang Kristen pada awal-awal ketika mereka jadi Kristen itu luar biasa, saudara. Kita ngelihat ya. Tapi pertanyaannya gini, gereja itu apa sih Pak Michael Sony? Gereja itu apa sih Pak Michael Sony? Kan banyak orang tanya, gereja itu apa gitu loh. Nah, orang-orang pikir gereja itu gedung. Saya itu entah kenapa, saya udah persiapan udah banyak. Entah kenapa ketika saya mau khotbah di saudara, hati saya kok lebih cenderung untuk khotbah mengenai gereja, saudara. Dan itu yang membuat hati saya sampai iki ono opo gitu loh dalam hati saya. Kenapa? Karena saya yakin ada keluar biasaan. Nah, kita buka sama-sama firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Nah, kita buka. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Saya hanya boleh setengah jam kan khotbah kan. Nah, dikatakan gini, Kisah Para Rasul 4, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati. Nah, ini angel. Ini angel, ini susah. Kumpul saja susah, apalagi sehati dan betul nggak, saudara? Punya kesulitan tingkat tinggi nggak? Dikatakan apa? Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sampai stage ini susah. Kenapa bisa dimungkinkan? Karena orang-orang Kristen saat itu dianiaya. Ya, makanya dikatakan gini loh, besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak orang Kristen ngomong gini, saya nggak mau ke gereja. Kenapa nggak mau ke gereja? Karena di gereja banyak orang munafik. Iya, kita lagi rawat jalan. Ngerti nggak? Ngerti nggak, saudara ya? Kita lagi rawat jalan. Bagaimana? Makanya ketika dulu saya kejawen, saya katakan ketika saya apa? Ketika katakan saya mau sabar, maka roh jahat yang ada dalam diri saya ngomong gini, kalau kamu mau sabar, kamu sana pergi ke gua atau pergi ke hutan untuk apa? Untuk semedi. Tanya, bisakah saya sabar jadi semedi? Gitu loh. Kalau saya ketemu setan, kalau saya masuk ke hutan terus kemudian saya bertapa di sana, puasa di sana, bertapa di sana, bisa sabar? Ya nggak bisa sabar orang ketemu monyet, ketemu ketek gitu loh, betul nggak? Tapi kalau mau sabar gimana? Ketika kita di gereja ketemu orang yang tidak sesuai dengan kita, mungkin hidupnya tidak baik, mungkin bentukannya tidak baik. Makanya kalau ada orang Kristen ngomong gini, aku ini keras, kamu tidak keras lahirnya, nature-nya tidak keras, tetapi peristiwa hidup itu yang membuat dirimu. Dan ketika kita ikut Yesus, didandanin sama Yesus. Salah satunya lewat siapa? Lewat saudara seiman kita. Amin. Amin. Makanya saya katakan gini, saya percaya ada perubahan. Makanya kalau orang bilang wis ora iso, kalau sekarang kan guyonane wis angel. Ya wis, saya kadang-kadang kasih kode kelompok malaikat, saudara. Angel. Ngerti ya, saudara? Makanya kita katakan apa? Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini diplesetin sama banyak orang, saudara. Maaf ya, perhatikan sungguh-sungguh supaya saudara tidak ngomong saya sesat. Tidak ngomong kata sesat ya. Perjamuan kudus. Di Indonesia tulisannya perjamuan dan kudus. Perjamuan bisa dipisah, kudus bisa dipisah. Betul nggak? Betul nggak? Tetapi kalau dalam bahasa aslinya apa, Ibu Grace? Sakramen. Yes, ya sakramen itu kan ininya. Komuni. Komuni itu apa artinya? Menjadi satu. Ngerti, saudara? Komuni itu menjadi satu. Asal kata komunisme itu menjadi satu. Ngerti gak, saudara? Nah, saudara,
Ketika kita makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan, kita menjadi satu dengan kematian Yesus. Gitu loh saudara. Tanya sekarang, menjadi satu dengan Yesus sulit nggak? Makanya kadang-kadang ngomong, pikiran kita ini seringkali ngomong, iya ya, pikiran kita tidak pikiran Tuhan. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Untuk menselaraskan kehendak Tuhan. Nah, ini tanya, ini sorry ya, saya ngomong saja karena mereka sahabat-sahabat saya. Bu Grace sama Pak Iyo udah menikah bertahun-tahun. Selalu ada kejutan ya Bu ya. Aku kurang ngerti sini. Ngerti nggak? Itu sudah hidup serumah, punya anak berapa itu lihat? Udah segede gitu lihat. Ngerti ya saudara? Wis lah, gak usah ditoleh nanggung niku. Ngecek. Ngerti saudara? Makanya tanya, kenapa kita perlu bergaul dengan Tuhan? Makanya orang Jawa bilang, orang kalau sudah menikah, tambah lama kok tambah mirip ya? Ngerti ya saudara? Lah makanya kalau saudara mau mirip dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Nah kalau saudara bergaulnya seminggu sekali gimana? Ayo saudara. Nangkep ya? Makanya kalau orang nggak bergaul sama Tuhan, mimpi, saudara nggak katakan apa? Saudara lihat ada lagu-lagu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Nah kalau itu bergaul dengan Raja. Nah kalau nggak bergaul dengan Raja, munculnya apa? Kulihat di wajahmu Ngerti nggak saudara? Kalau saudara nggak bergaul dengan Tuhan, apa yang mau direfleksikan? Ketika Musa ketemu dengan Tuhan di gunung, wajah Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan itu ada di wajah Musa, sehingga ketika pulang turun dari gunung, saya yakin malam loh saudara. Musa nggak punya senter. Akhirnya dari wajahnya itu senternya saudara. saya guru sekolah minggu kalau ngajar itu murid-murid saya ketawa. Jadi senter pertama itu mukanya Musa itu. Teknologi. Nah itu baru sampai ditutupi. Nah, itu pas ditutupi itu lampion pertama. Waktu ditutup itu tetap wajahnya bersinar. Kalau itu bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau orang nggak bergaul dengan Tuhan, coba lihat jemaat pertama. Hidupnya bergaul dengan Tuhan bukan berarti Bu Grace sama Pak Yu ngadakan acara ketemu tiap hari orang. Gila nih. Ngerti nggak? Nah, tapi saudara terkoneksi. Tapi saudara mesti ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pak, kalau gitu makin tajam ya? Bukan, artinya gini, makin presisi. Betul ya? Kalau Pak Yu, misal Pak Yu ya, Pak Yu, kalau ada orang bertamu, kalau Pak Yu ini misal ya Bu, jangan marah sama saya. Setelah ini jangan nanti jadi masalah. Soalnya salah makan apa? Aku gak sarapan di Sumang. Soalnya sampai depan tadi masih konseling orang. Coba bayangin, kalau ada tamu di sini, bertamu duduk di situ. Kalau Bu Grace belum buat minum, dia bilang apa? Nggak tahu manggilnya Bu Grace apa ya, manggil sayangnya ya. Kalau saya kan jelas manggil istri saya sayang. Kalau marah Pak, sayang gitu tuh. Tinggal naik. Kalau misalnya ada tamu tapi belum dikasih minum kan, Pak Yu ngomong apa? Ma, Bu Grace di sini kata, oh iya ya, sebentar. Padahal ajaib loh. Yang anak-anak muda, orang-orang muda dengerin. Itu bahasa ajaib. Teh tawar atau teh manis 2 poci. Ngerti gak? Lagi ngobrol, Mah. Pisang goreng. Itu setelah bergaul muncul 4 kerucil itu. Dengan satu cucu sekarang. Ngerti gak? Teh. Kalau tamunya Pak Iyo, tehnya habis, bisa nggak ngomong sama Bu Grace? Ngomong apa Grace? Seplak be Pak Iyo, genit kamu. Ngerti nggak? Itu karena bergaul. Nah saudara juga kan ngerti, ada orang-orang, nanti ada orang-orang baru saudara. Kalau datang, ada orang yang memang karena bentukan hidupnya salah, bergerigi. Ngerti nggak? Tajam.
Kalau saudara jadi betul-betul dididik Tuhan, ya Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa? Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau ada orang jahat di sini, kalau di gereja ini ada orang jahat, orang yang nggak kenaan, disentuh meledos, nggak disentuh ngamuk, kan orang gitu. Ya sudah, saudara yang diapakan? Ini apa guyu kabeh gitu. Dulu aku nggak bisa melihat loh di balik ini. Sekarang saya bisa melihat. Kalau orang ketawa pasti lebih sipit loh kan. Kalau Cina-Cina ini tapi sipit. Mau berapa kali gantian hari ini? Nangkep ya saudara. Makanya kalau di sini jangan gini. Saya nggak mau ke tempatnya Bu Grace. Kenapa? Banyak orang munafik. Loh, kita rawat jalan semua. Makanya dosisnya harus dihabiskan. 10 menit terakhir. Ngerti ya saudara? Ayo, makanya gereja itu apa? Kita baca sedikit lagi. Ya, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyanya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, dan seterusnya saudara. Dan saya kasih tahu, ini jemaat pertama. Dan mereka itu ditakuti. Mereka perform miracles. Pertanyaannya sekarang, gereja itu apa? Kalau saudara menyebut gereja pada tahun 30, bukan gedung. Gereja itu adalah apa? Orang-orang yang dipanggil orang-orang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Ngomong amin. Amin. Bahasa Yunaninya eklesia. Katakan sama-sama eklesia. Ek itu keluar, kaleo, jangan hubungkan sama bebek kaleo ya. Kaleo itu dipanggil, eklesia dipanggil keluar. Jemaat dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Proses sudah. Katakan sama-sama proses. Tuhan itu bukan Tuhan yang menghilangkan proses. Selalu ada proses. Nah, ngerti ya? Selalu ada proses. Contohnya, Tuhan itu Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Hanya sekarang, proses enggak? Saudara, dikatakan apa ayat 26? Segambar dan serupa. Tetapi ayat yang 27 hanya segambar doang. Gambar itu apa? Komponennya manusia. Ada pikiran, ada perasaan. Kalau pikirannya diisi dengan yang benar, perasaannya diisi dengan benar, maka kehendaknya pasti benar. Ngomong benar, ngomong amin ya? Amin. Ya, ngerti ya? Makanya dikatakan apa? Kita dikasih sama Tuhan pikiran, perasaan Adam dan Hawa. Tetapi itu selem, bahasa aslinya Ibrani. Tetapi ayat 27, serupanya itu proses. Gimana prosesnya? Tiap hari Tuhan datang ke Adam dan Hawa untuk Adam dan Hawa diajar. Omong amin. Amin. Itu untuk isi pikiran, untuk isi perasaan. Nanya sekarang, kalau gitu dua pengetahuan, ada dua pohon loh. Ada satu pohon kehidupan, ada satu pohon lagi. Itu pohon beneran atau pohon perumpamaan? Ayo. Kalau wajah seperti dia gitu, wajah bingung berarti. Kaiso jawab berarti ngono. Iya, remedi berarti awak. Piye, saudara? Buah si malakama, kalau dimakan bapak mati, kalau nggak dimakan ibu mati. Buah apa itu? Pak, dimakan separuh aja pak. Kenapa? Mertua yang mati. lebih banyak yang makan separuh ini kayaknya. Nanggap nggak saudara sampai di sini? Ngerti? Itu buah figuratif. Coba saudara, makanan itu kalau dimakan mengenyangkan. Betul? Tapi ini makanan dimakan. Tiba-tiba apa? Makanya saudara mesti melihat firman Tuhan itu yang benar.
Makanya ketika Tuhan apa? Untuk Adam dan Hawa, itu betul-betul tiap hari didatengin untuk diajar. Masalahnya Adam dan Hawa memilih untuk diajar oleh apa? Oleh ular itu. Ular itu bukan ular beneran. Ya, ular itu setan. Berarti orang Manado makan setan. Orang Batak Ambon makan setan. Saya 1 minggu ini ngajar Papua, saudara. Kelas Papua jam 4 sampai jam 6. Demonologi. Saya ngajar demonologi. Kalau saudara mau ikut besok jam 6 pagi, karena kelasnya dibagi. Karena kalau sore orang Papua itu suka telat, saudara. Saya bingung kadang-kadang. Kalau telat 1 jam itu sudah biasa. Ya wis, kalau pagi-pagi sekali malah nggak telat, tapi kalau makin sore makin telat. Enggak, entah kenapa gitu. Ya. Jadi saya katakan gini, saya berkata sama orang-orang Papua, ini buah figuratif. Bukan berarti kalau kita bukan berarti kalau jadi orang Kristen, kalau terima Yesus itu langsung jadi kata percaya. Yang saya udah pernah ngomong sama saudara atau pada saat baptisannya dia juga. Percaya itu apa? Roma 10 ayat 9. Percaya itu bukan mistik. Percaya itu kalau ini warnanya apa? Putih. Ya everybody knows lah ini putih. Nggak perlu bukti. Tetapi kalau untuk salah satu orang nanti yang menikah di sini, misalnya ada yang mau menikah di sini, ketika nanti dinikahkan ditanya, maukah engkau setia? Setia perlu apa? Perlu bukti nggak? Berapa lama? Seumur hidup. Kamu belum masih bocah tapi sudah luar biasa kamu seumur hidup. Tenanan tuh gue. Seumur hidup. Nah tanya, kata percaya, pisteo itu artinya apa? Menyerahkan hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Prosesnya berapa lama? Makanya banyak orang, saya tuh nasihati Pak, beberapa orang gini. Kenapa sih kok perlu pakai drama? Ini ngomong drama Korea nanti ada yang tersinggung di sini. Kenapa perlu pakai drama? Kenapa? Kalau dari awal sudah berserah kepada Tuhan, nggak perlu babak belur sampai 2 tahun. Baru 2 tahun baru ngomong apa? Ya Tuhan aku berserah. Gila ini loh. Betul nggak? Saudara kan kalau mengalami gitu, bergumul karepku. Tuhan aku mau ini. Aku mau ini. Setelah 2 tahun berikutnya, ya Tuhan aku berserah. Kenapa nggak dari awal? Ya Tuhan aku berserah. Betul nggak? Entah ya kenapa ada di otak saya sama di hati saya bareng. Sampai satu ketika juga Tuhan bilang sama Bu Grace sama Pak Yu, satu ketika Pak, saya kok keliru Pak Grace sama Bu Yu. Satu ketika cukup ibadah di rumahmu, pindah. Satu ketika kan itu urusannya Tuhan. Jadi saudara jangan, aku kok ibadahnya di rumah, itu urusannya Tuhan dengan mereka. Sampai Tuhan bilang apa? Pindah. Ngerti ya saudara? Pindah gitu loh. Ya, jadi kita itu selalu mesti kembali lagi ke Tuhan dan itu aman. Ngomong amin. Amin. Makanya waktu Daud jatuh, jatuhnya tuh kelihatannya sepele loh, ngadakan sensus. Dia itu waktu jatuh itu keren banget. Jatuhnya ngomong gini, biar aku jatuh ke tanganmu ya Tuhan. Aduh saudara, gitu loh. Ya, ngerti ya saudara? Biar aku jatuh ke tangannya Tuhan. Itu keren. Saya 1 minggu ini tuh 3 kali baca ayat itu nangis saudara. Biar aku jatuh ke tanganmu. Jadi kalau kita buat salah ya, kadang-kadang kan banyak orang kan melempari batu loh. Lempari batu ya, salibkan dia gitu ya. Karena orang-orang kan gitu. Makanya kan ada bercanda, jangan marah ya para perempuan dan ibu-ibu. Tahu saudara, alat tercepat untuk memberitakan berita apa? Bukan WA, bukan internet, mulut. Apalagi kalau ngomong sama ibu-ibu, jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Itu booster, itu oktannya tinggi. Kalau sudah dibilangi jangan bilang apa-apa, katahan udah. Jangan bilang sama-sama. Hanya dalam waktu sementara, hanya dalam waktu singkat, sak malam. Betul nggak? Betul nggak Pak Yo? Sak malam ono bumbune. Bumbunya macam-macam sampai akhirnya berita aslinya dengan kiopo. Ngerti ya saudara?
Makanya sudahlah. Hati-hati ya, para wanita, ibu-ibu ya. Ya, hati-hati kalau ngomong, jangan bilang siapa-siapa. Sampai umur segini saudara, saya melihat betapa kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Ngerti nggak? Maaf, ambil contoh. Walaupun kau jadi istri yang baik, istri yang nurut, tetapi kalau pandangan orang satu ketika, satu frame dicatat. Misal aja mama kamu marahin kamu, dia bilang, kamu itu hanya satu frame. Jahat itu. Kayak nang di sinetron itu. Mari ini anaknya diracun mari ini. Tapi racun gugup. Gak bisa. Makanya dulu ini udah katanya nyetop yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Amin. Lihat ya yang dipanggil keluar siapa? Contoh, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu, Ur Kasdim itu lembah tanah Sumeria. Itu metropolitan. Gampang enggak? Enggak gampang. Enggak gampang. Kenapa? Harus meninggalkan pola pikir, gaya hidup, kenyamanan, kemapanan. Dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Proses. Dari Abraham jadi apa? Abraham. Dari Sarai jadi. Makanya kalau saudara jadi orang Kristen jangan pernah keluar dari mulut saudara seperti ini. Aku yang ini. Aku yang ini. Ibu-ibu tuh biasanya. Aku yang ini. Ibu gak iso aku. Tekuk. Baru saudara akan ngomong apa? Aku berserah. Ngerti ya saudara? Israel diperbudak 450 tahun di Mesir, dipanggil keluar untuk saudara keluar dari Mesir, keluar secara fisik mudah, hanya 10 tulah. Tetapi bayangin ya, 10 tulah lihat keajaiban, lihat Tuhan luar biasa, bahkan lihat tiang awan dan tiang api. Kalau kita kan tiang pundi. Betul nggak? Tiang awan, tiang api, saudara. Tahu, dengerin. Itu masih saja susah. Untuk keluar dari Mesir sebagai bangsa itu gampang. Tapi untuk ngoncei pola pikir Mesir, gaya hidup Mesir, penyembahan Mesir, perlu berapa tahun? Perlu 40 tahun. Perlu 40 tahun. Nah, kita perlu berapa tahun untuk keluar dari gelap menuju ke terang? Berapa kita yang harus menghadapi monster tiap hari? Makanya kalau kita ada perjamuan kudus, ingatlah, kita selalu kembali ke titik nol. Tuhan, aku mengingat pengorbananmu. Aku belum selesai, aku rawat jalan. Aku masih hidup kita 70 tahun. Kalau belum selesai, Tuhan bisa lanjutkan 80 dan seterusnya. Kalau Tuhan belum selesai. Makanya saya katakan pada bapak ibu saudara, jangan lelah ya. Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Susah. Saya ngomong susah. Ada orang yang menjelek-jelekkan saya sampai hari ini. Saya sudahlah. Wis lah, aku selesai. Padahal katanya istri saya, kalau ketemu kamu yang dulu habis ya Sony, ya habis. Gitu loh. Saya bilang sama istri saya bilang, kalau ketemu kamu yang dulu ya Pak. Tapi saya mau berkata, ayo kita pindah yuk. Kita hijrah yuk. Hijrah apa? Dari manusia lama menuju ke. Makanya hari kematian kita adalah hari ketika malaikat duduk di ujung ranjang terus bilang, pulang yuk. Ora iso biji mawakmu. Biji. Ya, mau pakai awakmu lah mau menawarkan yang lain. Bilang gini, kalau engkau dipanggil Tuhan, hari itu kurikulummu selesai. Amin. Sampai saudara berani berkata, selesai ya Tuhan, aku sudah hijrah. Sorry ya pakai istilah hijrah ya.
Bukan hijrah terus kemudian kita jenggotan semua. Kita hijrah. Amin. Mau ya saudara ya? Walaupun susah yuk. Teman saya pendeta bilang apa? Son, kalau ke Sion itu harus merangkak. Saya akan merangkak setiap hari. Walaupun luka dengkul saya, kaki saya, muka saya karena jatuh, tak lakoni. Saya suka kata-katanya gini, asal Tuhan senang. Saya terenyuh kata-kata itu saudara. Gitu saudara. Bentar ya. Baik, saya selesai. Saudara, saya harap saudara bisa mengerti firman Tuhan ini dan memindahkan hati saudara ke surga. Dan tiap hari saudara dibuat sama Tuhan makin serupa dengan Tuhan. Roh Kudus akan nuntun apa yang ada di hatimu sama di pikiranmu, ya, itu nanti yang akan keluar. Dan saya yakin percaya bahwa tuntunan Roh Kudus itu menjadikan saudara indah. Manusia batinia saudara yang didandani. Dan makin lama makin saudara akan lihat betapa Tuhan mencintai saudara. Jadi kalau apa yang terjadi dalam sekarang, ya, apa yang terjadi yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara yang kelihatannya tidak enak, percayalah menjadikan saudara indah. Baiklah. Berani nggak nanti pada saat doa saudara berani berkata gini, Tuhan, aku berserah. Dan indah. Susah ya, tapi ya sudah lakoni aja. Ya, kita tutup mata sebentar, musiknya mainkan. Kita mainkan sebentar, kita ambil satu dus tunggu. Saya pengen ngajak saudara doa 2-3 menit. Turunin satu. Ayo kita bersyukur. Pelan-pelan, sepelan mungkin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Katakan, ku percaya semua untuk kebaikanmu. ayo kontemplasi pakai lagu ini. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Setengah suara saja saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ayo saudara kita hijrah. ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi yuk sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Katakan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. haleluya. Saudara rasakan jamahannya. Yuk legolilo, hatimu rela, katakan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya.
Mari dipersilakan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak sambil merasakan hadirat-Nya menjamah dan memenuhi hidup kita. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita pulang dan kita membawa perubahan di dalam hidup kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau. Pulanglah sekarang dan terimalah semua berkat anugerah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada.